Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram dengan NIM D101211066 dari kelas PWKB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai hasil review dari materi pekan ke-6, yaitu kelembagaan masyarakat. Kelembagaan masyarakat itu di setiap daerah memiliki perbedaan. Seperti lembaga yang berada di perkotaan pasti akan berbeda dengan lembaga yang berada di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat di lingkungan tersebut. Masyarakat perkotaan itu lebih individualistik, itu sangat tertutup atau lebih menjaga privasinya yang dimiliki kepada orang lain. Kebanyakan masyarakat kota itu lebih banyak berdiam diri di dalam rumah yang mereka miliki dan jarang berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Mungkin bahkan dengan tetangganya saja mereka jarang melakukan interaksi antara satu sama lain. Jika dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, hal ini sangat berbeda jauh karena masyarakat pedesaan itu masih memiliki nilai-nilai kebersamaan yang cukup tinggi seperti gotong royong, berkumpul, dan sebagainya. Masyarakat pedesaan juga cenderung sangat sering berinteraksi dengan sekitarnya, sehingga dapat mengenali atau akrab dengan masyarakat yang berada di sekitarnya. Bahkan mungkin dengan masyarakat yang jauh dari kediaman mereka pun, mereka dapat mengenali dan akrab dengan mereka. Selanjutnya itu ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakat maritim itu juga dapat dikatakan sama saja dengan masyarakat lainnya, yaitu seperti masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Masyarakat maritim itu cenderung memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat akrab antara satu sama lainnya, yaitu sama dengan masyarakat pedesaan. Selain itu, masyarakat maritim juga memiliki organisasi formal dan non-formal seperti yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Mungkin hal yang membedakan antara masyarakat maritim dan masyarakat perkotaan ataupun pedesaan itu dapat dilihat dari lingkungannya. Contohnya, masyarakat pedesaan itu lebih ke arah lingkungan yang agraris seperti pertanian dan perkebunan. Sedangkan masyarakat maritim itu lebih ke arah kelautan seperti memancing ataupun sebagai pekerjaan seperti nelayan. Selanjutnya itu adalah konsep dari sebuah kelembagaan. Yang pertama, konsep kelembagaan itu seringkali disamakan dengan pranata yang banyak digunakan dalam studi sosiologi. Sebab keduanya itu sama-sama mempelajari atau mengembangkan ilmu mengenai sosial. Yang kedua, kelembagaan itu juga memiliki pengertian yang sama dengan institusi. Yang ketiga, dalam studi antropologi sosial budaya, dalam kelembagaan itu digunakan sebuah konsep yaitu unsur-unsur kebudayaan. Yang keempat, kelembagaan dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan, dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diwadahi dan diatur oleh masyarakat atau segmen-segmen di dalam masyarakat. Selanjutnya, terdapat 4 jenis kelembagaan tradisional yang telah bertahan dari dulu hingga saat ini dan terdapat di berbagai etnis yang ada di berbagai belahan dunia, termasuk ke dalam masyarakat maritim seperti kita. Antara lain, yang pertama itu ada yang namanya kelembagaan ekonomi, yang kedua kelembagaan kekerabatan, yang ketiga kelembagaan agama dan kepercayaan, dan yang terakhir itu kelembagaan politik. Setiap kelembagaan yang telah saya sebutkan sebelumnya merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok, sistem norma dan tindakan terpola yang dilakukan oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa keempat lembaga tersebut sudah menjadi karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat yang sudah tertanam di diri mereka sebagai norma dan melakukan suatu aktivitas yang ingin dilaksanakan. Selain itu, keempat lembaga tersebut juga saling terkait secara ketat dan fungsional yang dapat membentuk satu kesatuan kelembagaan kebaharian yang utuh. Kelembagaan ekonomi itu memiliki beberapa komponen organisasi dalam pelaksanaannya. Contohnya itu seperti terdapat pembagian kerja, status, dan peranan. Contoh pembagian kerjanya itu seperti yang terjadi di kapal, mereka itu dibagi menjadi dua hal, yaitu kapten kapal dan kru kapal. Berikut ini adalah beberapa aturan atau norma yang dimiliki dalam kelembagaan ekonomi. Antara lain, yang pertama itu ada yang namanya hak dan kewajiban, seperti yang kita miliki sebagai warga negara. Yang kedua, tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, tata cara pengkreditan.
Yang keempat, aturan bagi hasil. Yang kelima, aturan dalam pinjam meminjam dan tolong menolong dalam sebuah kelompok. Yang keenam itu diutamakan dan ditekankannya sikap kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, kerukunan, tanggung jawab, dan saling mempercayai. Berikut ini juga ada beberapa pola atau tindakan praktik ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maritim saat ini. Yang pertama itu mereka mempersiapkan keberangkatan untuk berlayar pada pukul 4 sore dan pulang dari lokasi penangkapan pada pukul 4 pagi. Selanjutnya mengoperasikan berbagai tipe alat-alat tangkap seperti jaring, trol, pancing, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi yang digunakan untuk berlayar. Yang keempat, mengolah hasil tangkapan. Yang kelima, memasarkan hasil tangkapan dalam bentuk olahan maupun sebelum diolah. Yang keenam, itu bagi hasil pendapatan antara pemilik kapal dan para pekerja kapal. Yang ketujuh itu penjatahan dan konsumsi hasil atau pendapatan. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai keterkaitan yang dimiliki antara kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan lainnya, seperti kelembagaan kekerabatan, kelembagaan agama dan kepercayaan, dan kelembagaan politik. Yang pertama, kelembagaan ekonomi itu lebih banyak terarahkan dan dikerahkan dengan kelembagaan lainnya. Jadi dapat dikatakan kelembagaan ekonomi ini tidak bersifat otonom. Yang kedua, dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok yang untuk direkrut dalam kapal tentunya, itu anggotanya itu direkrut atau diambil dari kerabat, teman, orang sekampung, dan sebagainya. Hal ini tuh berhubungan dengan konsep kelembagaan kekerabatan. Yang ketiga, diperlukannya sistem kepemimpinan dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi pada lingkungan nelayan atau pelayaran. Hal ini berhubungan dengan konsep kelembagaan politik. Yang keempat, sistem ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi itu banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan. Demikian halnya dengan kepercayaan dan praktik ilmu gaib. Contoh dari ini yaitu perempuan yang sedang haid tak boleh ikut dalam penangkapan ikan karena itu dianggap sebagai pamali atau pembawa sial. Hal ini biasanya dimiliki kepercayaannya oleh masyarakat di sekitar pesisir. Dari contoh tersebut, ini berhubungan dengan kelembagaan agama dan kepercayaan. Dari hal yang telah saya sebutkan tadi, dapat dilihat bahwa keempat kelembagaan tersebut itu saling terkait dan terhubung antara satu sama lainnya dalam menciptakan konteks masyarakat maritim. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai salah satu contoh kelembagaan masyarakat maritim yang ada. Contohnya itu terletak di Desa Palakang, Kecamatan Galesong, dengan industri ikan terbangnya. Pada kelembagaan tersebut terdapat komponen organisasi dalam penyelenggaraannya, terdiri dari Papa Lele, yaitu pemilik modal yang mengkhususkan diri memberikan pinjaman dalam aktivitas penangkapan ikan. Karena pemilik penangkapan tak memiliki modal yang cukup besar, sehingga mereka meminjam modal dari Papa Lele ini. Hubungan antara nelayan dan kelembagaan non formal ini, yaitu Papa Lele, sudah mengakar dan berlangsung sudah sangat lama sehingga sudah menjadi budaya masyarakat yang ada di sana. Selanjutnya itu ada yang namanya komponen punggawa, yaitu pemilik kapal yang akan melakukan proses pemburuan telur ikan terbang tersebut. Dan komponen yang terakhir adalah sawi atau anak buah. Sawi itu memiliki peranan tertentu yang diberikan oleh penggawa laut atau juragan selama dalam perjalanan. Pekerjaan yang diberikan kepada sawi itu sesuai dengan usia dan pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya dari kelembagaan ini dapat terlihat kerjasama yang ada di dalamnya, yaitu penggawa yang menyediakan sarana dan fasilitas penangkapan serta segala bentuk biaya akomodasi. Karena dibutuhkannya modal yang besar untuk memenuhi biaya akomodasi dan penyediaan sarana, sehingga Papa Lele ini memberikan modal kepada penggawa untuk melakukan biaya operasional agar dapat mendukung aktivitas para nelayan yang ada di sekitar pesisir daerah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyebutan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.